Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pertama dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Handbook of Family Policy. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Saya Dela Santika. Saya Rosannya Noviani. Di sini kami akan membahas tentang Cerpen 8 dan Cerpen 9. Nah, yang pertama itu ada Chilcare as a Global Police Agenda Tan Rostagard, yaitu childcare kini menjadi isu penting dari negara maju karena terbukti mendukung perkembangan kognitif sosial emosional anak sejak usia dini. Layanan ini juga memungkinkan orang tua, terutama untuk ibu, untuk tetap berpartisipasi dalam dunia kerja, sehingga dapat membantu keseimbangan antara kerjaan dan keluarga. Perubahan struktur keluarga modern serta tekanan ekonomi turut meningkatkan kebutuhan akan dukungan pengasuhan yang memadai. Selain itu, perkembangan riset menunjukkan bahwa usia dini merupakan periode krusial dalam membentuk kemampuan anak di masa depan. Dorongan dari organisasi internasional seperti European Union dan Organisasi for Economic Cooperation and Development memperkuat urgensi childcare dalam kebijakan sosial dan pendidikan, sehingga semakin banyak negara memasuknya sebagai bentuk investasi jangka panjang terhadap sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu ada peran childcare, yaitu memiliki dua peran utama. Yang pertama itu membantu orang tua dalam menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Yang kedua itu mendukung tumbuh kembang anak sehingga mereka memiliki modal sosial dan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, childcare juga dapat membantu memutus rantai kemiskinan antara generasi. Nah, peran UE dan OECD yaitu berperan sebagai organisasi yang mendorong negara maju anggotanya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas childcare. Mereka memberikan rekomendasi kebijakan, standar, dan target capaiannya. Organisasi ini juga menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan nasional di berbagai negara. Nah, selanjutnya itu ada kerangka teoritis. Materi ini eh, menggunakan konsep rhetorical from and dari balance. Intinya bagaimana sebuah ide dikomunikasi dan disebarkan dapat mempengaruhi penandaan masyarakat dan membuat kebijakan. Dalam konteks Chilcar, masalah dikonstitusi sebagai kesulitan orang tua dalam mengasuh sambil bekerja, sehingga yang ditawarkan adalah penyediaan childcare itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada perubahan realitas konteks, yaitu realitas sosial berubah, urbanisasi meningkat, angka kelahiran menurun, dan struktur keluarga semakin bervariasi. Misal, keluarga dengan dua orang tua bekerja, pembagian peran gender juga bergeser. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan childcare semakin tinggi. Selanjutnya itu ada realitas ilmiah. Kemajuan riset Lawrence menunjukkan bahwa 5 tahun pertama merupakan periode krusial perkembangan otak seorang anak. Anak yang mendapat stimulasi dini akan mendapatkan keuntungan jangka panjang di bidang akademik, kemampuan sosial, dan kesempatan ekonomi. Karena ini, childcare dipandang sebagai investasi sosial yang menguntungkan. Selanjutnya itu ada realitas kebijakan. Dalam dunia kebijakan modern, childcare dianggap sebagai investasi jangka panjang. Negara menggunakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi biaya sosial di masa depan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Childcare muncul dalam agenda kebijakan karena dinilai efektif secara biaya dan manfaat. Nah, terdapat tantangannya juga nih. Namun, negara cenderung fokus pada peningkatan jumlah tempat childcare dibanding kualitasnya. Selain itu, ada kritik bahwa anak dipandang hanya sebagai pekerja masa depan, bukan individu yang harus memulai proses tumbuh dengan nilai penuh. Setiap negara juga memiliki konteks budaya yang berbeda, sehingga implementasinya tidak selalu seragam.
Nah, childcare kini bukan hanya sebagai isu sebuah domestik, melainkan agenda kebijakan global. UO dan OECD memiliki peran penting dalam mendorong negara-negara untuk berinvestasi pada pendidikan anak usia dini. Meskipun masalah perkembangan luas, tantangan terkait kualitas layanan dan kesesuaian budaya masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih nih. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada chapter 9 yang judulnya The Social Investment Approach in the Productivist Welfare Regime, The Unfolding of Social Investment in South Korea and Japan. Oke, selanjutnya ada konsep dari investasi sosial. Nah, pemicu adanya diskusi investasi sosial ini adalah kebutuhan untuk merevisi sistem kesejahteraan agar beradaptasi dengan risiko sosial baru di era pasca industri, seperti keterampilan kerja, kesulitan keseimbangan kerja, dan juga keluarga. Nah, investasi pada modal manusia secara eksplisit mengharapkan pengembalian sosial, yaitu pertumbuhan ekonomi dan juga lapangan kerja, berbasis dari hibah sosial tradisional yang ada. Pemicu adanya diskusi investasi sosial ini sama seperti sebelumnya, kayak kebutuhan untuk merevisi sistem kesejahteraan agar beradaptasi dengan risiko sosial yang baru di era pasca industri. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada konteks negara kesejahteraan di Asia Timur. Nah, kebijakan sosial disubordinasikan bahwa tujuan ekonomi sosial di mana dari pertumbuhan ekonomi, ada dialog kebijakan sosial yang sering dipandang sebagai konsumtif atau biaya yang harus diminimalkan. Nah, dampak dari krisis ekonomi di Jepang ini dipandang bahwa pengeluaran perlindungan sosial diperluas, namun ketidaksetaraan tetap meningkat. Sedangkan di Korea Selatan sendiri, program sosial yang ada tidak memadai atau tidak memodalkan untuk mengatasi polarisasi pasar tenaga kerja. Karena adanya dampak dari dua negara di Asia Timur tersebut, muncullah gagasan kesejahteraan investasi sosial yang diperkenalkan untuk mencapai pembangunan ekonomi sekaligus perluasan jaringan kesejahteraan. Nah, fokus dari gagasan ini adalah kebijakan keluarga dan ditandai dengan berkembangnya pesat dengan peningkatan pengeluaran sosial. Boleh next? Oke, selanjutnya ada evolusi konseptual investasi sosial di Barat, akar hingga neoliberalisme. Nah, kebijakan sosial produktif ini berkisar di antara 1930-an. Nah, diperkenalkan oleh Gunnar Mir Myrdal di Swedia, yang di mana konsep ini memandang kebijakan sosial, terutama investasi pasca anak-anak, sebagai sarana untuk organisasi produksi yang efisien dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Nah, kebijakan sosial ini berfokus di mana kebijakan harus menjadi produktif, bukan semata-mata redistributif. Fungsi dari kebijakan sosial ini adalah memberikan insentif agar individu kembali bekerja dengan mengurangi tunjangan dan mempromosikan pekerjaan apapun akan menjadi pekerjaan yang baik. Boleh next? Oh, banyak banget. Oke, selanjutnya ada perspektif investasi sosial baru. Nah, perspektif investasi sosial baru ini muncul pada akhir tahun 1990-an di Eropa yang menekankan faktor produktifnya. Nah, fokus kebijakan sosial ini bergeser dari konsumsi atau pemeliharaan menuju investasi pada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas partisipasi ekonomi. Nah, fungsinya adalah untuk mengembangkan kebijakan investasi modal manusia seperti pengasuhan anak, pendidikan seumur hidup, kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk meningkatkan daya saing. Nah, kebijakan sosial ini menekankan pada pekerjaan lebih penting daripada keamanan pendapatan. Sehingga kebijakan sosial baru ini menggunakan pendekatan yang dikategorikan sebagai liberal atau sosial demokrat berdasarkan sikap terhadap redistribusi, insentif kerja, dan hak atau kewajiban warga negaranya. Boleh next? Nah, kalau misalnya berdasarkan Korea Selatan dan juga Jepang mewarisi pendekatan investasi sosial liberalistik yang memandang kebijakan redistributif sebagai konsumtif dan menekankan program selektif. Kebijakan sosial lebih berorientasi pada memperbaiki
kekurangan kebijakan ekonomi daripada mempersiapkan risikonya. Contoh reaktifnya di negara Korea Selatan adalah peningkatan pengeluaran didominasi bantuan publik selektif, yang gimana jaminan pendapatan bagi lansia atau pengangguran, bukan peningkatan keterampilan kerja. Sedangkan di Jepang, peningkatan signifikan pengeluarannya untuk keluarga dan perawatan jangka panjang sejak resesi awal 1990-an. Nah, kenaikan ini, pengeluaran tanpa retorika ini didorong oleh kesadaran akan efek negatif tingkat kelahiran dan pertumbuhan yang rendah. Dan konsep investasi sosial ini tidak secara eksplisit muncul dalam agenda politik karena konsensus sosial tentang perlunya belanja sudah ada. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada kesamaan dan juga perbedaan dari pendekatan liberalistik yang digunakan oleh kedua negara tersebut. Nah, kedua negara mewarisi produktivis dan mengadopsi respon investasi sosial liberalistik terhadap demografi. Nah, berdasarkan implementasinya, perluasan kebijakan keluarga bertujuan memaksimalkan fungsi pasar dan menekankan tanggung jawab pribadi, bukan hak sosial. Dan berdasarkan retorika yang ada, perbedaannya Korea Selatan menggunakan eksplisit, sedangkan Jepang tidak mengimplementasikannya secara eksplisit. Korea Selatan dan Jepang mengembangkan kebijakan investasi sosial yang liberalistik, yang tunduk pada kebijakan ekonomi, serta menekankan perbaikan dan juga selektivisme. Boleh di next? Oke. Untuk kesimpulan dari chapter 9 sendiri, secara keseluruhan, meskipun Korea Selatan dan Jepang mengadopsi konsep investasi sosial sebagai respon terhadap krisis demografi yang mendesak, kedua negara tersebut menunjukkan afinitas kuat terhadap pendekatan investasi sosial liberalistik yang menimbulkan model sosial demokratis Eropa Utara di mana kebijakan sosial terus disubordinasikan di bawah tujuan pembangunan ekonomi. Nah, hal ini terwujud melalui penekanan pada selektivisme dan kebijakan yang berorientasi pada perbaikan, kegagalan ekonomi daripada mempersiapkan atau mencegah risiko secara universal. Nah, perluasan pengeluaran kesejahteraan ini, terutama untuk keluarga dan anak-anak, dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi pasar, seperti melalui sistem voucher dan pengurangan penyediaan publik di Korea Selatan, dan menekankan tanggung jawab pribadi, bukan realisasi hak-hak sosial yang ada. Nah, perbedaan utama terletak pada retorika politik Korea Selatan, terutama di bawah pemerintahan kiri tengah secara eksplisit menggunakan istilah investasi sosial, sementara di Jepang mencapai perluasan kebijakan serupa secara non-eksplisit karena konsensus konservatif yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, peningkatan signifikan dalam pengeluaran sosial adalah konsekuensi dan tekanan demografi yang tak terhindarkan. Boleh di next? Oke, mungkin kurang lebihnya dari presentasi kelompok 4 seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.